Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputar pertanian dan kategori bawang daun. Hari ini alhamdulillah cuaca bisa sedikit terang karena baru saja selesai turun hujan rintik-rintik, gerimis yang lumayan bisa mempengaruhi laju pertumbuhan pada budidaya bawang daun, budidaya kentang dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa menurunkan intensitas atau cara aplikasi semprot kita, bisa menambahkan pestisida yang lebih dan lain sebagainya. Pokoknya turunkanlah. Kalau intensitas kita nyemprot biasanya 1 minggu sekali, kita turunkan menjadi 5 hari sekali. Nah, tapi di sini saya hanya ingin menunjukkan hasil dari proses pengurugan kembali atau istilahnya nyaer. Nah, ini hasilnya. Nah, bisa terlihat jelas. Ini daun muda, peremajaan kembali lah intinya. Nah, proses peremajaan kembali. Nah, ini tinggi N karena terbantu dari tanah ini nih. Dari tanah ini, dari kompos yang kita timbun. Nah, hasilnya seperti ini. Lumayan signifikan dan tambah tinggi lah. Tingginya bertambah. Mengapa saya sarankan untuk menurunkan intensitas aplikasi cara semprot pestisida, karena cuaca hujannya lumayan bisa dibilang masuk pertengahan, kategori pertengahan, tapi belum ekstrim. Turunkan saja menjadi 5 hari. Kemarin saya semprot, insya Allah besok saya akan semprot lagi nih bawang. Nah, supaya hasilnya terlihat jelas hasilnya. Di sini saya juga masih melakukan proses pengurugan karena belum selesai. Nah, sedang dilakukan proses pengurugan. Nah, kita timbun saja seperti itulah, karena kemarin belum selesai. Nah, masih dilakukan proses pembersihan dari gulma juga karena belum selesai. Ya, masih dalam proses lah. Nah, ini bawang daunnya. Ya kan? Nah, ini kabar bawang daunnya juga. Nah, saya juga baru punya uang, jadi baru tak kasih pupuk. Nah, NPK Mutiara dan SP18 punya MPS. Nah, lihat. Kenapa saya kasih, alasan kenapa dikasih kandungan SP 18%, karena kemarin kan sudah dikasih SP 46% punyanya Merauke. Jadi takut terlalu berpengaruh. Nah, jadi saya kasih kelas menengah ke bawah, yaitu punyanya MPS dengan kadar kandungan 18%, tapi tetap dicampur dengan NPK Mutiara. Nah, masih dilakukan proses pengurugan karena kemarin baru testimoni sama salah satu kawan atau teman SD saya dulu. Dulu kami pernah bermimpi bareng-bareng. Kalau dulu tuh zamannya lagu Ian Kasela, Raja nama vokalis bandnya. Beliau pernah punya cita-cita jadi pemain band. Tapi nasib berkata lain. Saya dulu ingin jadi juragan bakso tahu. Tapi karena nasib berkata lain, ya kami begini saja. Jadi buruh tani, kuli pertanian. Karena dulu kami itu
apa namanya, yang lain sekolah, kami nyolong tebu, nyolong ikan, bolos lah. Bolos lah, kami itu suka bolos. Salah satu teman SD saya yang sekarang jadi partner saya, ya bekerja sama lah di kebun. Kami sama-sama berjuang keras. Nah, nih teman SD saya, temen nyolong tebu punya orang, nyolong ikan dulu. Kalau yang lain sekolah tuh bener, kalau kami biasalah bolos-bolos. Nah, sekarang sudah tanggal 6, tanggal genapnya ayo teh. Nah, ingat untuk menggunakan hak pilih kalian, khususnya di wilayah Bandung, Jawa Barat. Gunakan hak pilih kalian secara tepat dan bijak. Jangan sampai golput, apalagi menghindari. Gunakan hak pilih kalian, bebas mau milih nomor 1 silahkan, nomor 2 silahkan, nomor 3 silahkan. Yang penting jangan sampai golput. Adapun nanti jika kalian memilih salah satu pasangan calon dan misal pasangan calon yang kalian pilih itu tidak amanah, yang penting kita sudah berusaha dengan baik, sudah berusaha menggunakan hak pilih kita. Nah, karena tanggal 9 Desember nanti, tepatnya hari Rabu, kita akan menggunakan hak pilih kita memilih pemimpin yang sejatinya akan memimpin Kabupaten Bandung untuk jangka waktu 4 tahun atau 5 tahun ke depan. Tapi ya sudahlah, kita itu petani, jangan mudah terpengaruh, terintervensi dengan hasutan-hasutan orang-orang atau tim sukses. Kita fokus saja bertani. Yang penting kita pas pada hari H-nya atau hari Rabu tanggal 9 Desember kita nyoblos. Jangan banyak berpikir, tapi sejatinya kita harus mulai memikirkan pemimpin yang akan kita pilih nanti dari sekarang. Kembali ke topik pembahasan, yaitu kabar dari bawang daun yang kita review dari awal sampai sekarang. Nah, masih dilakukan proses pengurugan. Nah, seperti ini. Ketebalannya bisa disesuaikan. Ketebalannya ingat bisa disesuaikan. Boleh terlalu tebal tapi jangan mencapai batas ini nih. Nah, jangan melebihi ambang batang ini nih, batas batang. Jangan melebihi karena akan mengganggu proses tumbuhnya anakan. Jangan, tapi jangan terlalu tipis. Nah, sekalah seuri. Ada tadi KB bawangna tuh. Ketawa. Ada tadi KB maneh teh tuh. Tapi jangan juga terlalu tipis karena itu sama juga bohong. Tak perlu diurug kalau itu proses pengurugannya masih terlalu tipis. Disesuaikan lah. Disesuaikan. Tentang alasan pengurugan sendiri itu sudah saya jelaskan, tapi saya bahas kembali lah sedikit demi sedikit. Mungkin dalam setiap budidaya kita kan dituntut untuk membersihkan gulma, baik secara pengaplikasian herbisida, pengaplikasian atau pembersihan menggunakan tangan. Itu tanahnya kan tergerus, jadi si tanah yang kita tutupi perlahan demi perlahan terbawa air hujan dan lain sebagainya. Jadi maksudnya secara sederhananya kita tutup kembali walaupun sudah ditanam bawang daun. Seperti itu. Manfaat yang lainnya kita menutupi pupuk yang kita tabur. Ya sederhananya seperti itulah. Silahkan saja pokoknya praktekan bagi kalian sesama kawan-kawan, sesama petani. Adapun manfaatnya bisa kalian rasakan langsung lah. Seperti itu. Tuh, masih dilakukan proses pembersihan dari gulma-gulma di sekitaran perakaran bawang daun karena belum selesai. Kemungkinan 2 hari lagi. Nah, di pojok sana sedikit. Ini 1, 2, 3 lagi.
dikit lagi, 2 hari lagi kemungkinan selesai. Nah, semacam inilah. Ini kan akar tanaman bawang daun ini nih, akar bawangnya. Nah, nanti kita tidak baik juga untuk membiarkannya ini tetap seperti ini. Jadi kita timbun dari tanah seperti ini kita timbun, uruk kembali. Nah, manfaatnya seperti itulah. Pokoknya banyak manfaatnya. Saya bingung menjelaskannya dari mana dan harus bagaimana. Jadi kira-kira seperti itulah kabar bawang daun kita hari ini. Saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. Ingat, jangan sampai golput nanti hari Rabu tanggal 5 Desember 2020. Saya tunggu hak pilih kalian.